Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani ikhwati anak semuanya rahimakumullah, marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى قناة صالحة نوينا أن نصرفنا الصالحون في هذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال. Kita lanjutkan yang pertemuan yang lalu kita masuk tentang sholat Jumat yang hukumnya fardu ain. Setiap umat muslim yang memiliki syarat harus sholat Jumat dan yang punya udzur syar'i tidak sholat Jumat, maka masuk ke wa min syurutil jum'ati al khutbatani. Kita masuk di antara syurutil jum'ati, syarat-syarat sahnya sholat Jumat, al khutbatani, yaitu dua khutbah. Di sini sedikit akan membahas kita semuanya syarat Jumat ternyata ada khutbah. Pertanyaannya, kalau tidak ada khutbah, sholat Jumatnya sah atau tidak? Jelas tidak sah. Karena apa? Yang menjadi syarat sahnya paling utama adalah khutbah. Dua khutbah itu al-khutbatani bimangzilati sholah. Dua khutbah ini juga termasuk memiliki pahala seperti sholat. Maka dari itu Anda semuanya yang sudah memiliki kewajiban sholat Jumat, perhatikan di khutbahnya. Kalau tidak mendapatkan khutbah Jumat walaupun mendapatkan sholat Jumat, ini dikategorikan tidak sempurna kegiatan Jumatnya ataupun sholat Jumatnya. Seperti itu. Baik. Syurutu sihatil Jum'ah ini, dari syarat sahnya sholat Jumat ini dua khutbah. Lah nanti kita akan mengetahui khutbah yang bagaimana yang menjadikan kriteria ataupun kategori sah-sahnya khutbah untuk menjadi rangkaian sholat Jumat. Apa di sini disebutkan wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala. Yang pertama yaitu rukun-rukunnya ini ada beberapa hal, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Maka setiap kita mendengar khotib Jumat diawali dengan alhamdulillah atau innal hamdalillah, seperti itu. Nah, salah satu bukti bahwasanya bacaan hamdalah menjadi rukun dalam khutbah Jumat karena pernah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah khutbah apa? Yaumal Jum'ati, hari Jumat, yahmadullah wa yasna alaih,
Allah Subhanahu wa taala dipuji. Jadi Rasulullah itu memuji Allah dan mengagungkan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Ini ternyata kita mengucap hamdalah ini ada hukumnya wajib. Kapan? Ketika khutbah Jumat. Kalau di kesempatan lain selain khutbah Jumat mengucap hamdalah hukumnya apa? Setiap selesai mengerjakan sesuatu sunnah. Misalnya kita selesai makan, mengucap apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Satu, dua contoh. Ketika bangun dari tidur, apa yang pertama kali kita ucapkan? Setelah selesai kita tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, di sini terbukti bahwasanya ucapan bacaan hamdalah ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Afdhalud doa hamdulillahi ta'ala. Paling afdolnya doa itu mengucap alhamdulillah atau memuji kepada Allah Subhanahu. Makanya ketika kita selesai sesuatu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Nah, saat khutbah maka hukumnya bukan sunnah lagi tapi malah menjadi wajib. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua apa? Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua rukun khutbahnya adalah mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucap sholawat ini menjadi rukun khutbah, menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan saat khutbah. Berarti kalau dilihat dari rukun-rukun ini, bersolawat kepada Nabi termasuk wajib dalam khutbah. Kalau dalam keadaan lain hukum solawat sunnah. Kita berjalan dengan solawat, kita dalam keadaan duduk membaca solawat. Tidak ada orang rugi membaca sholawat. Bahkan pernah dikatakan amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Mungkin Anda semuanya tahu amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Kalau sholat kita mungkin diterima, mungkin ditolak, tergantung keputusan kita. Sedekah kita mungkin ditolak, mungkin diterima. Terus puasa kita mungkin ditolak, mungkin diterima, tergantung niatnya. Tapi ada satu amalan yang tidak akan ditolak, pasti diterima oleh Allah. Apa? Sholawat. Apa buktinya? Kalau sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Luar biasa. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membalas sholawatnya dengan memberikan anugerah nikmat 10 kali lipat. Dari hadis ini menunjukkan satu amalan tidak pernah ditolak oleh Allah, bahkan langsung mendapatkan pahala 10 kali lipat. Nah ini makanya jangan kita bosan-bosan mengucap sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sholawat ini tidak ada syaratnya, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus kita ini duduk di masjid, tidak. Ini berkaitan sholawat yang sunnah, berkaitan sholawat yang kita amalkan. Seperti halnya dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya, bersolawat kepada Nabi dalam rukun khutbah menjadi salah satu yang wajib. Baik. Yang ketiga apa? Syarat khutbah Jumat yang harus ada saat khutbah. Wal wasiyatu bit taqwa. Yang ketiga wasiat takwa.
usikum wa nafsi bitaqwallah, ataupun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau lagi kausikum bitaqwallah au atiullah atiur rasul wahdarul iqaballah, seperti itu. Kita bertakwa, wasiat takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini menjadi rukun dalam khutbah. Setiap khotib wajib mengucapkan wasiat takwa, diwasiati semuanya. Apa hikmahnya setiap Jumat kita mendapatkan wasiat takwa dari seorang khotib? Hikmahnya satu, supaya setiap saat kita ini mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua syariatnya. Diingatkan terus, seminggu sekali diingatkan terus. Belum lagi nanti kalau ada kita kajian ataupun bahas kitab-kitab yang lain, pasti di wasiat takwa di situ didengungkan terus supaya kita menjalani syariat Allah ini dengan sempurna dan juga menjauhi larangan Allah. Kalau kita tanya, menjauhi larangan sama melaksanakan perintah itu mudah mana? Ya, bisa jawab? Ketika kita menjalankan syariat mudah, tapi menjauhi larangan ini tantangannya berat. Makanya banyak orang yang bermaksiat karena apa? Karena untuk melaksanakan perintah ini susah. Kalau orang sudah mudah melaksanakan perintah, maka dia akan susah untuk melaksanakan maksiat ataupun bisa mudah menjauhi larangan Allah. Itu kuncinya. Baik, itu wasiat takwa. Pernah dikatakan bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat takwa ini supaya apa? Supaya kita terus ini terhindar dari, orang yang takwa ini akan terhindar dari semua musibah, bala semuanya. Akan dihindarkan dari Allah bala-bala yang ada. Yang berikutnya selain masalah wasiat takwa, yaitu wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Yang menjadi rukun yang keempat adalah membaca ayat Al-Qur'an fi ihdahuma di salah satu khutbah. Karena khutbah Jumat itu ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Ayat apa saja? Yang penting ayatun muhimmatun atau mufhimatun, ayatun mufhimatun, ayat yang bisa dipahami. Jangan sampai ayat-ayat, kan ada satu ayat yang tidak bisa dipahami, motong-motong ayat tapi tidak bisa dipahami. Lebih bagus satu ayat lengkap yang di situ satu tema, satu topik, satu masalah, salah satu tema ataupun salah satu inti dari khutbahnya itu. Kalau kita tanya Rasulullah kalau khutbah Jumat sering baca apa? Dalam kitab ini disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratul Qaf fi kulli Jum'atin 'alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap hari Jumat beliau di atas mimbar membaca surat Qaf. Apa surat Qaf? Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Itu sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau khutbah, surat Qaf. Apa artinya Qaf? Wallahu a'lam bimuradi. Ini ada rahasia-rahasia yang terpendam pada ayat-ayat Allah. Allah yang tahu. Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Al-Quran ini mulia sekali. Apa ada salah satu bacaan ketika mengucap satu huruf mendapatkan pahala? Tidak ada. Coba kalian baca kitab apa saja, kira-kira baca buku apa saja, diktat apa saja, satu huruf dapat pahala kecuali Al-Quran.
Al-Quran membaca satu huruf Qaf sudah mendapat berapa? 10 pahala. Wal Qur'anil Majid itu sudah berapa huruf? Dan lain sebagainya. Ini yang tercantum dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Itu berkaitan dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau khutbah di atas mimbar. Maka kita ketika khutbah, baik itu di khutbah pertama ataupun khutbah kedua, harus ada ayat yang kita baca. Baik, rukun yang berikutnya wad-du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Wad-du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Jadi yang kelima ini rukunnya apa? Berdoa untuk kaum mukminin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pada khutbah kedua. Jadi khutbah kedua di sini harus ada doa yang ditujukan kepada kaum mukminin. Apa bedanya kaum mukminin sama kaum muslimin? Kalau kaum mukminin orang-orang yang iman kepada Allah. Kalau kaum muslimin orang-orang yang Islam, masuk Islam, muslim orang yang memeluk agama Islam. Terkadang orang muslim tidak mukmin, malah ingkar kepada Allah. Nanti bisa dikategorikan keluar dari keislamannya. Seperti itu. Di sini untuk doa ini saat kapan? Di khutbah yang kedua. Lah nanti apa ada syarat-syarat bagi orang yang khutbah itu apa saja? Kalau tadi kan syarat khutbahnya, syarat dua khutbahnya. Nanti kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Syarat wajib yang dilakukan sewaktu khutbah itu apa saja? Dan apa saja yang menjadi kriteria orang yang berkhutbah? Insya Allah mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini, mengetahui syarat-syarat khutbah, mengetahui bahwasanya khutbah ini menjadi syarat sahnya sholat Jumat, kita menjadi orang yang lebih tahu, memperhatikan tentang kehebatan di hari Jumat. Nanti kita tahu apa saja keutamaan hari Jumat dan malam Jumat, dan amalia apa saja yang perlu kita lakukan seperti yang dicontohkan Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomah dan semangat untuk membaca kitab-kitab para ulama, sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada ulama. Dengan cintanya kita dengan pewarisnya Nabi yaitu ulama, kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bahagia seperti beliau-beliau ulama kita di dunia wal akhirah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan materi yang lain, yaitu yang wajib dilakukan sewaktu khutbah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan predikat yang bahagia di dunia wal akhirah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.